Indonesia yang saya sampaikan ini dalam Indonesia ya, kita ngomongin ke lebih yang luas lagi, diambil dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kesehatan. Di 2021 angka kita sampai 24,4, ini sudah cukup turun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kesehatan, 3 dari 10 anak Indonesia berpotensi stunting. Ya, dan ini sangat tinggi banget, dan ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan standar WHO yaitu 20%. Kita jangan merasa lega dulu ya, Solo 1% gitu ya, tapi enggak. Kita nih ngomongin lebih besar lagi, Indonesia, kita masih di posisi 24,4% dan kita harap bisa turun sampai 20% di 2024, karena itu standarnya WHO. Kita alhamdulillah cukup lebih tinggi ya dibandingkan yang lain-lainnya. Tadi kan kita kan 24,4, kita ternyata di Asia Tenggara cukup tinggi, ranking nomor 1, setelah itu Vietnam, setelah itu Malaysia, Thailand, dan tertinggi memang Singapura ya. Luar biasa ini, banyak faktor. Dan provinsi yang tertinggi adalah seperti warna ini, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, tentu ya, Jawa Tengah enggak. Sebenarnya apa sih 4 fakta tentang stunting? Stunting itu bukan sekedar pendek. Jadi kalau ada ketemu pendek, itu belum tentu stunting. Sedangkan stunting sudah pasti pendek. Semoga tidak bingung ya, tapi yang anak kedokteran pasti paham. Jadi stunting itu bukan sekedar pendek. Pendek belum tentu stunting. Mungkin secara genetik dia memang tingginya memang rata-rata segitu. Itu ya. Tapi kalau stunting pasti jelas pendek dong, ya kan? Angka stunting 3 dari 10 anak Indonesia memang berpotensi mengalami masalah pertumbuhan, yaitu stunting. Dan faktor penyebab stunting terbesar adalah status gizi 1000 hari pertama kehidupan, itu adalah penyebab utamanya. Gangguan di 1000 hari pertama kehidupan. Maksudnya 1000 hari pertama kehidupan tuh saat anak di dalam kandungan 9 bulan ditambah usia sampai usia 2 tahun. Itu adalah masa-masa golden period. Jadi namanya 1000 hari pertama kehidupan. Kalau ini ada masalah, pasti babak belur pasti. Dampak buruk stunting itu apa? Jadi nanti badannya yang rendah, itu cuma hanya dampak yang sepele aja sih. Dampak stunting yang lebih kompleks itu nggak hanya masalah pendeknya aja, tapi mengganggu organ vital, terutama pertumbuhan otak. Kenapa? Karena pada 1000 hari pertama, 80% perkembangan otak itu terjadi di saat usia ini. Setelah 2 tahun atau setelah 1000 hari, perkembangan otak tidak akan sepesat di 1000 hari pertama kehidupan tadi. Ini ya faktor penyebabnya. Tentu 1000 hari tadi bermasalah, gizi ibu, pola asuh tentu, dan kesehatan ibu. Dan semua ini pemerintah sudah berusaha mengawalnya dengan adanya buku KIA yang terbaru. Ingat, buku KIA yang terbaru saat ini di Indonesia adalah yang edisi revisi tahun 2020. Ya. Dan saya di lapangan, karena kebetulan saya orang lapangan, masih banyak, di Solo pun masih beberapa masih pegang yang lama 2019, di mana itu bedanya sangat jauh sekali. Ya. Jadi jangan sampai ini hal kecil tapi ini sepele gitu loh. Jadi yang ibu anemi, kan tadi penyebabnya stunting disebutkan karena ibunya anemia, karena berat badan lahirnya rendah, karena ibu hamilnya kurang gizi, itu semua karena tidak mengikuti, tidak terpantau dari buku KIA. Kalau buku KIA itu diikuti dengan baik, dipantau dengan baik, pasti tidak akan terjadi hal-hal yang tadi. Kalau hal-hal tadi tidak terjadi, otomatis stunting akan bisa terhindarkan. Masalahnya kita punya masalah besar, literasi masyarakat kita harus diakui sangat rendah sekali, minat baca masyarakat kita sangat rendah sekali. Jadi bukunya hanya sekedar buku tapi nggak pernah dibaca. Anak diasuh ibu juga status gizinya akhirnya kurang gizi karena asupan gizinya nggak berdasarkan ilmu yang update di buku KIA, tapi hanya berdasarkan mitos. Ya kan? Akhirnya 1-5 ibu hamil kurang gizi,
akhirnya jadi beresiko juga kan, kalau ibunya kurang gizi, bayinya juga akan kurang gizi. Ibu yang kurang gizi akan beresiko melahirkan bayi yang prematur, ibu yang kurang gizi akan beresiko melahirkan berat badan lahir bayi yang rendah juga BBLR. Jadi kalau sudah BBLR juga berpotensi 5 hingga 30 kali meninggal dalam 7 hari pertama kehidupan. Jadi sangat fantastis banget. Hanya dari 1000 hari kehidupan tadi itu efek dominonya cukup lumayan gitu. Ya, tadi saya sampaikan dampak buruk stunting itu gangguan kognitif, pasti nggak akan daya ingat, memori itu akan terganggu. Efeknya nggak sekarang, stunting itu efeknya nggak sekarang, tapi nanti di masa depan. Ya, kesulitan belajar, nanti rentan penyakit, nanti ketika SD, SMP dia ingat dikit lupa, hafalan dikit, mungkin ada yang lupa-lupa, itu mungkin dulu pernah stunting mungkin, atau sering sakit, rentan penyakit, itu juga bisa karena stunting. Jadi perkembangan otak itu memang penting ya, terutama tadi sudah saya sampaikan di 1000 hari pertama kehidupan, di mana 80% itu terjadi di saat usia itu. Jadi kita ini manusia dewasa, itu 80% otak kita itu berkembangnya saat kemarin waktu kita umur 2 tahun. 20 tahun sisanya itu setelahnya. Bayangkan itu. Jadi pentingnya masa usia 1000 hari pertama itu. Kita sekarang punya IQ yang baik, itu tergantung ketika kita usia 2 tahun pertama kemarin. Ya kan, mungkin kita semua di sini IQ-nya tinggi-tinggi, itu adalah mungkin karena effort orang tua kita yang sudah membaca buku KIA dan menjalankan nutrisi dan pola parenting yang baik, sehingga perkembangan otak kita bisa maksimal, dan sehingga kita saat ini kita bisa berdiskusi bareng. Ya. Kapasitasnya itu optimalnya saat usia 2 tahun pertama tadi. Ini adalah tipsnya. Wahai teman-teman yang masih muda, yang mau menikah, sempatkanlah membaca buku KIA yang terbaru 2020. Ini keluaran Kemenkes yang sudah diadop dari Ikatan Organisasi Profesi, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Obgyn, obstetrik, kandungan juga semuanya sudah bekerja sama mengeluarkan buku ini. Buku ini sangat lengkap sekali. Ya, saya harap semuanya yang di sini sudah membaca, apalagi yang mau menikah harus khatam. Jangan sampai nanti sudah nikah, bayi lahir bingung. Mau dikasih makan apa bayinya? Kasihnya pisang, pepaya, ya akhirnya ya stunting. Kan bayi kita anggap sebagai kayak burung betet, ngasihnya makanan buah terus, padahal nggak seperti itu. Ya, buku KIA ini cukup signifikan banget perubahannya dibandingkan yang 2019. Jadi 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting sekali. Saya ulang lagi, ini sangat penting sekali karena tadi ya, ini golden period, 80% otak ini berkembang sangat pesat, dan itu dimulai dari fase kehamilan, ya kan? 1000 hari dimulai dari kehamilan. Makanya setiap yang mau menikah, kita harus konsultasi dulu, memastikan ibunya siap, ya kan? Konsumsi vitamin penunjang, edukasi, ikut acara ini adalah bagian dari kita. Sebenarnya kita semua ini kan calon menikah kan. Perencanaan kehamilan, nutrisi, deteksi, ini semua disiapkan. Jadi jangan sibuk dengan hal-hal yang cuma 1 hari jadi raja ratu 1 hari semalam saja. Tapi ini lebih penting. Jangan sampai nanti foto prewednya keren gitu ya, tapi begitu punya anak bingung ngasih makannya apa, ASI itu gimana. Jangan ya. Kalau ada yang mau nikah boleh dikado buku KIA yang terbaru. Buku KIA itu gampang banget, tinggal download di Google, ketik buku KIA Kemenkes 2020, tinggal download. Ya, habis itu 1 tahun sampai 2 tahun itu sisa 1000 harinya, di mana ASI sangat penting, MPASI ini penting banget. Kita nggak ngomongin MPASI, makanan pendamping, masalahnya sangat kompleks banget. Kita kalau mau menggali satu persatu ini sangat kompleks banget. Kalau di teori mah MPASI, makanan pendamping ASI gitu.
Tapi kepalanya orang pasti beda-beda. Ada yang beranggapan bahwa makanan bayi itu hanya pisang doang, pepaya doang. Kalau nggak baca buku kayak pasti akan seperti itu. Dan yang terjadi apa? Kita akan berkontribusi menambah angka stunting. Jangan sampai nauzubillah min dzalik, ya. Ini adalah buku KIA yang terbaru. Ini bukan bacaan untuk ibu-ibu, tapi ini adalah bacaan kita semua. Dimulai dari generasi muda, harus mulai buka buku KIA yang terbaru. Bayangkan, ternyata cemilan, selingan, usia 6 bulan itu bukan kayak zaman dulu lagi, bukan pisang kerok lagi, tapi adalah perkedel kentang isi daging. Tuh, ilmu selalu dinamis, ilmu selalu berkembang. Jadi yang dulu dan yang sekarang beda. Yang di sebelah kiri ada adekuat, MPASI yang dulu mungkin 4 bintang ya. Sekarang adekuat, makan tuh harus punya prinsipnya adekuat. Karbohidrat, protein, hewani, lemak, buah, dan sayur itu tidak boleh terlalu banyak. Karena pencernaan bayi itu belum siap untuk mencerna buah. Jadi jangan malah dikasih buah terus. Nanti langsing, itu untuk diet. Untuk bagi yang diet boleh mengkonsumsi buah terus. Tapi kalau anak nggak boleh. Anak-anak harus banyak protein, hanya banyak lemak untuk perkembangan otaknya. Jadi edukasi penting untuk cegah stunting. Jadi banyaknya informasi tidak benar dan mudah menyebar di sosial media ini cukup banyak sekali ya. Dan penting untuk memastikan validasi dari setiap informasi yang didapat. Saya itu pribadi pengennya itu kita semua yang di sini generasi muda itu, ayo dong kita masyarakatkan buku KIA, karena dengan buku KIA itu kita bisa membantu mencegah. Kita jangan memandang stunting itu dari yang sudah terjadi, oh stunting, oh nanti harus kita kasih, no, kita harus lebih preventif, promotif, dengan memasyarakatkan gimana caranya supaya kita bisa mencegah stunting itu, yaitu dengan memperbaiki asuhan 1000 hari pertama kehidupan tadi itu. Sejak sebelum hamil, sampai anak itu umur 2 tahun. Jangan mudah percaya pada apapun informasi sebelum memastikan referensinya. Memang kadang-kadang kita berbenturan dari orang tua ya, nenek, kakek. Zaman dulu itu memang makan itu ya pisang. Tapi kan ilmu itu selalu dinamis. Jadi nggak menyalahkan orang tua kalau masih memberikan itu. Tapi jangan sampai anak-anak kita yang besok kalau kita punya anak, jangan sampai dididik oleh ilmu yang sudah usang, tapi dididik oleh suatu ilmu yang sudah kredit. Dan itu harus dimulai dari kita semuanya. Ya, lakukan pola asuh sesuai dengan saran dan pola dengan referensi yang tepat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Besar harapan saya nanti kita semua bisa mencegah stunting. Mungkin kalau ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada salah-salah kata dan candaan saya, mungkin saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan kepada Mas Muklis. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Dr. Ardi Santoso yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa, yang juga telah membuka mindset kami mengenai stunting itu sendiri, Dok. Oke, sebelum kita lanjut kepada sesi diskusi, terlebih dahulu saya ingin membacakan kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari penyampaian materi yang dokter tadi sampaikan. Yang pertama adalah stunting atau kerdil adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Prevalensi angka stunting di Indonesia sendiri sebesar 24,4% di tahun 2021. Dan ada 4 faktor stunting. Yang pertama bahwa stunting bukan sekedar pendek. Dan karena pendek belum tentu stunting, sedangkan stunting pun pasti dia sudah pendek. Yang faktor kedua adalah angka stunting, yaitu 3 dari 10 anak di Indonesia berpotensi mengalami masalah pertumbuhan. Faktor ketiga, faktor penyebab stunting yaitu status gizi pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK menjadi faktor utama penyebab stunting itu sendiri. Dan fakta yang keempat bahwa dampak buruk stunting bukan hanya badan yang rendah atau badan yang pendek, namun juga bisa mengganggu organ vital terutama pertumbuhan otak.
Jadi ada beberapa faktor penyebab stunting, yaitu 1000 HPK, pola asuh, gizi ibu, dan juga kesehatan ibu. Dampak buruknya nanti akan mengganggu dari gangguan kognitif, kesulitan belajar, rentan penyakit, dan bahkan bisa kesulitan di masa depannya. Dan satu hal yang penting yaitu pastikan sebelum nikah untuk sudah membaca buku KIA yang telah direvisi di tahun 2020. Oke, baik. Terima kasih Dr. Ardi Santoso. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Jadi untuk para delegates nanti bisa mengajukan bahasan isu mengenai stunting di Slido yang telah dipaparkan oleh yang telah di-share oleh panitia di room chat. Sebelumnya saya ingin membacakan tata tertib diskusi kita terlebih dahulu, bahwa yang pertama, peserta wajib hadir minimal 5 menit sebelum acara dimulai dan diskusi bersifat semi-formal, sehingga peserta diharapkan dapat berpartisipasi aktif selama acara berlangsung. Tata tertib yang kedua, peserta wajib menggunakan format kode peserta seperti yang tertera pada daftar, membisukan mikrofon selama acara dan dapat dihidupkan dengan izin moderator saat diminta untuk berbicara. Yang ketiga, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background selama acara berlangsung. Keempat, peserta tidak diperkenankan melakukan spam chat, membubuhi keterangan di screen Zoom, dan mengomentari hal-hal yang tidak berhubungan dengan acara dan mengandung hoax, sara di Zoom chat box. Yang kelima, peserta wajib mengisi survei kepuasan dengan nama lengkap untuk mendapatkan sertifikat. Sertifikat hanya akan dibagikan kepada peserta yang hadir hingga akhir acara. Oke. Dan jadi yang perlu diperhatikan juga bahwasannya hasil diskusi kita ini nanti akan dipresentasikan kepada pemerintah, sehingga harapannya teman-teman ketika berdiskusi bisa menggunakan bahasa yang sopan atau bahasa yang halus. Oke. Oke, jadi mungkin dari teman-teman bisa untuk mengajukan isu-isu yang pengen didiskusikan di Slido yang telah dikirimkan oleh panitia di room chat Zoom. Baik, mungkin sambil menunggu teman-teman untuk mengisi Slido ataupun like dari komentar-komentar di Slido-nya, ada informasi mengenai kasus stunting di Kota Surakarta sendiri, yaitu sebesar 1,96%, dan Surakarta juga menjadi salah satu kota percontohan dalam penanganan stunting di Provinsi Jawa Tengah. Artinya kita nih teman-teman sebagai anak-anak muda harus mempertahankan hal tersebut. Dan Surakarta memiliki optimisme bahwasanya di tahun 2024 Surakarta zero stunting. Artinya kita nih sebagai generasi-generasi muda untuk bisa mencegah terjadinya kelahiran bayi-bayi stunting tersebut. Oke. Oke, saya ingatkan kembali lagi kepada teman-teman semua, jika ada yang ingin didiskusikan bisa untuk menuliskan diskusinya di Slido yang telah dikirimkan di room chat oleh panitia, ataupun juga bisa mengklik like dari komentar-komentar yang telah ada. Oke, baik, Dr. Ardi Santoso, mungkin sambil kita menunggu pesertanya, kita bisa langsung saja untuk menjawab yang pertanyaan yang pertama ya, Dok? Iya, langsung aja ya, biar agak cepat ya. Mengapa Surakarta menjadi kota kedua terbanyak stunting di Jawa Tengah, padahal Surakarta kota besar? Justru karena itu ya, kalau menurut saya justru karena kota besar itu, maka saya bilang stunting itu tidak mengenal kota yang tertinggal atau gimana. Semakin besar kotanya, semakin banyak orang malas membaca, semakin orang banyak yang kerja, yang menitipkan anak-anaknya ke pengasuh, ya kan? Semakin banyak hoax yang beredar, semakin banyak orang itu pinginnya yang simple-simple aja, yang instan-instan aja.
Jadi perkembangan pertumbuhan anak itu tidak bisa optimal gitu loh. Jadi saya rasa itu penyebabnya. Dan itu sebenarnya pertanyaan untuk kita semua loh. Kalian semua yang di Solo, seberapa banyak yang sudah memahami tentang buku KIA? Saya kembali terus ke buku KIA, karena itu kuncinya. Karena kalian semua adalah calon-calon bapak dan ibu. Seberapa banyak yang sudah membaca? Tidak ada yang membacakan. Itulah yang membuat nanti Solo, Jawa Tengah akan lebih tinggi angkanya. Jadi, itu jawabannya. Oke, terus apa yang harus dilakukan orang tua jika anak mengalami stunting dan baru disadari setelah anak berumur lebih dari 2 tahun? Kalau sudah umur 2 tahun, harus segera ke dokter untuk dikawal, atau ke Fasiankes segera, ke puskesmas atau gimana, untuk dikawal, untuk diatasi. Karena kalau udah terlanjur stunting itu agak susah penanganannya. Apalagi kalau sudah 2 tahun. Perkembangan otaknya agak sulit untuk diperbaiki. Tapi masih bisa. Lagi pertanyaan lagi, ada lagi nggak Mas Muklis? Ada lagi? Selanjutnya ada edukasi pentingnya protein makanan ya. Protein penting banget ya. Itu sebenarnya di buku KIA juga sudah ada, makanya makan tuh harus ada dikuatkan. Bentar, ini ada ini. Saya izin bertanya, Dok, terkait screening stunting sendiri merupakan kesadaran masing-masing keluarga ya, Dok, untuk meningkatkan hal tersebut bagaimana? Iya, karena bayi itu kan harus diukur. Kan imunisasi kan, setiap imunisasi kan diukur panjangnya, berat badannya, dari situ kita akan ngerti dia akan stunting apa enggak. Sebelum stunting itu yang terganggu itu berat badannya dulu. Jadi tinggi badan itu berkaitan dengan hal yang kronis, yang lama. Kalau berat badan itu berkaitan dengan hal yang akut. Kan nggak ada cerita kan, saya habis sakit tipes nih, tinggi badan saya turun 1 cm. Nggak ada kan. Yang ada kan, saya habis sakit tipes nih, berat badan turun 2 kilo. Nah, kalau berat badan tidak akan naik atau terganggu, lama-kelamaan tinggi badannya akan terganggu. Jadi stunting itu suatu produk kronis dari berat badan yang nggak naik. Gitu. Untuk meningkatkan kesadarannya gimana ya, harus kita dengan porsi masing-masing kita lah. Kita ini semua kan punya porsi masing-masing, kayak saya punya sosial media ya, saya pakai untuk mengedukasi dengan cara saya lebih menarik ya kan. Mungkin teman-teman semua punya cara-cara kreatif untuk membangkitkan orang tua mau membaca, menjalankan apa yang ada di buku KIA tersebut. Jadi harapannya seperti itu. Bagaimana cara untuk membedakan anak yang terkena stunting dengan dia disebabkan faktor genetik? Stunting itu bukan faktor genetik, kalau itu perawakan pendek. Kalau pendek itu dia masih masih nggak di bawah persentil MEN 2, nggak stunting, tapi dia hanya berperawakan seakan-akan pendek. Kan kita pernah lihat kan, ayah ibunya pendek ya, anak-anaknya ya pendek, tapi kalau diplotkan dia sebenarnya nggak stunting. Kalau stunting itu jelas dia sudah di bawah MEN 2 kalau di growth chart itu, jadi harus pakai growth chart. Tapi kita nggak mungkin tinggi kita melebihi dari tinggi potensi genetik, dan kita pasti punya tinggi potensial genetik. Jadi tingginya ya pendek ya, keluarga pendek ya pendek semua gitu. Tapi tidak harus stunting. Oke, baik, terima kasih Dokter Ardi. Baik. Oke. Saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk bisa on cam ya teman-teman semuanya. Dan kepada para peserta yang ingin berdiskusi bisa untuk raise hand terlebih dahulu. Nanti akan saya tunjuk biar supaya bisa untuk on mic gitu. Oke. Oke, kita lanjut ke sesi diskusinya. Bagi para peserta yang ingin berdiskusi bisa mengangkat tangannya atau raise hand terlebih dahulu. Kemudian nanti akan saya tunjuk untuk bisa on mic. Mungkin sudah cukup jelas semuanya ya. Sebenarnya stunting itu stunting itu pokoknya tinggal apa nih? Ada yang mau tanya nih?
Iya dok, jadi ada peserta atas nama Hami Aska, ya dipersilakan untuk langsung saja unmute dan menyampaikan. Silakan. Aku ini sih tertarik banget tadi kan dibahas ya mengenai tinggi badan gitu ya. Kebetulan aku kan emang orang pendek ya. Nah, menurut dokter gitu ya, kan emang tinggi badan tuh kan genetik ya. Bisa nggak sih kayak kita tuh apa ya, ibaratnya ningkatin tinggi badan generasi selanjutnya gitu, dan walaupun ibaratnya nanti nih Indonesia udah bebas stunting nih, apakah Indonesia bakalan tetap jadi negara terpendek atau enggak menurut dokter? Stunting sama pendek beda loh ya. Stunting sama pendek tuh beda. Ini kan genetik ya. Kalau memang genetiknya dia pendek, ya pasti akan pendek. Pendek itu bukan tentu stunting ya. Kalau stunting itu berkaitan dengan malnutrisi gitu. Ya, jadi jangan disamakan, beda. Tapi kalau stunting pasti pendek kan. Ini jangan dibolak-balik. Jadi secara genetik memang orang Indonesia rata-rata kan tingginya kan 165 sampai 170. Ya udah itu normalnya secara genetik orang Indonesia, orang Asia kan. Tapi kalau orang stunting lebih dari itu pendeknya gitu. Kalau pengen merubah genetiknya supaya tinggi ya nikah dengan orang bule kali ya. Biar tinggi Anda memperbaiki generasi, oke? Oke ya, cukup jelas ya. Oke, baik. Terima kasih Asmi Aska dan juga Dr. Adi Santoso. Selanjutnya, apakah teman-teman ada yang mau didiskusikan lagi? Oke, dari Salma Prasantika boleh untuk langsung saja untuk on-mic-kan. Oke, dok, ini sekalian mau tanya ya. Saya pernah lihat kontennya Dokter Ekida itu tentang kenapa orang Korea tuh pada tinggi-tinggi gitu. Soalnya di tahun 80-an mereka ngubah pola hidup, jadi sering makan protein, jadi memperbanyak makan protein kayak gitu. Nah, terus kalau di Indonesia sendiri kan protein tuh mungkin lebih itunya daging kayak gitu. Jadinya orang-orang masyarakat awam tuh beranggapan bahwa protein itu tuh mahal, padahal ada sumber protein yang murah, yaitu kayak misal kayak tahu, tempe, dan juga telur gitu ya dok. Nah ini kalau misalnya campaign tentang makan protein itu tuh, kan kalau di Korea itu untuk ningkatin orang secara genetik biar lebih tinggi ya dok, tapi itu sekaligus bisa nanganin stunting juga nggak sih dok? Iya. Makanya saya bilang tadi, di buku KIA yang terbaru itu beda sekali dengan buku KIA yang 2019. Di buku KIA 2019 itu makannya cuma kacang hijau, bubur pisang, tapi di buku KIA 2020 itu sudah mulai nih proteinnya ditingkatkan. Dan protein hewani itu nggak harus daging. Inilah literasi masyarakat kita kan masih kurang ya, pemahaman tentang jangankan boro-boro masalah jenis-jenis ikan yang kalorinya tinggi, mana yang protein tinggi, mana yang enggak, boro-boro itu. Yang masalah yang harus dimakan apa aja masih bingung gitu loh. Masalah kita ini masih bingung, masih bahwa makan bayi itu harus pisang, pepaya gitu. Padahal lele, mujair yang ada di sekitar kita itu bisa dimakan dan itu proteinnya tinggi sekali gitu. Nggak harus daging, nggak harus salmon, tuh bener banget. Dan yang lebih penting lagi tuh ada lemaknya. Lemak itu dari mana? Dari santan. Bayi tuh boleh makan santan, boleh makan minyak, ada minyak margarinnya, boleh. Mitos yang paling menyesatkan aja tentang MSG micin merusak otak, itu kan nggak bener. Itu adalah suatu apa ya, menjelekkan apa gimana ya, MSG itu namanya udah buruk sekali. Sebenarnya MSG itu boleh baik, boleh untuk anak-anak dan tidak menyebabkan kerusakan otak. Silakan search MSG dan micin itu efeknya apa di otak. Penelitian mengatakan tidak ada yang bisa berakibat fatal untuk anak-anak. Jadi boleh mau ngasih MSG micin itu silakan. Jadi nggak ada istilah MSG generasi micin generasi itu nggak benar. Tapi namanya hoax ya, di Indonesia tuh cepet banget itu, cepet banget bikin
bikin apa ya, cepat banget menyebarnya. Mau bikin hoax itu, buku KIA 2020 itu bisa, itu nggak ada yang mau kayak gitu, nggak ada pasti. Pokoknya orang Indonesia tuh makanya kita tuh pinter-pinternya kita membuat konten yang bisa interaktif, yang bisa didengar orang, itu harus pinter-pinter banget itu. Saya harap semua yang hadir di sini bisa berkreatif, main TikTok lah, apalah, dengan segala apa yang Anda punya, posisi Anda, silakan berkontribusi nyata gitu. Seperti itu Mas Muklis. Baik, terima kasih tanggapannya Dok. Jadi setelah ini mungkin dari teman-teman masih ada yang resen, ya jadi untuk diskusinya nanti dari teman-teman yang resen bisa ditanggapin oleh teman-teman yang lainnya ya. Dan nanti Dr. Ardi bisa untuk menyetujui atau mengklarifikasi jika ada pendapat dari teman-teman yang kurang benar gitu ya Dok ya. Siap. Oke, dari saudara Asmi Aska lagi. Aku tiba-tiba keinget gitu kan mengenai aku pernah ikut kayak webinar gitu dari dokternya bilang stunting itu sebenarnya ada hal di Klaten itu tuh salah satu yang tertinggi kan kalau nggak salah, dan trennya adalah circle-nya adalah jadi orang-orang di sono tuh kayak nikah muda, tapi dalam artian mereka tuh bermindset kalau dengan nikah muda menjadi solusi buat kehidupan mereka gitu. Jadi kayak mereka ibaratnya gak jadi beban keluarga lagi, jadi mereka bisa ngemulai hidupnya mereka sendiri. Nah, tapi itu tuh berdampak jadinya karena mereka kurang literasi dan bahkan dari mereka tuh banyak yang putus sekolah. Jadinya ibaratnya anak-anak yang lahir tuh malah jadi kena batunya, kena sialnya dari orang tua yang nikah muda ini. Nah, kalau di Surakarta sendiri itu seperti apa ya trennya gitu. Dan sama mau nambahin lagi karena tiba-tiba keinget lagi kan dulu tuh pas SMA itu kan suka dikasih pil-pil apa sih, pokoknya yang buat cewek, bilangnya itu buat mencegah anemia. Nah, cuman kayak teman-teman aku di SMA itu pada nggak mau minum karena kayak dibilang karena gurunya pernah bilang yang keluar dari mens itu bukan darah. Jadi kayak aku bingung gitu loh, sebenarnya itu maksudnya gimana sih dari tablet anemia itu sendiri. Dia bilang kalau yang ngasih itu bilangnya itu tuh buat karena perempuan itu mens biar mencegah anemia. Nah tapi di satu sisi praktisi guru itu sendiri yang ngomong gitu kayak kalau cewek itu pas haid itu nggak keluar darah, jadi kayak bukan anemia, jadi kayak jadi masalah gitu. Baik, terima kasih pendapatnya saudara Aska. Sebelum itu mungkin dari Dr. Ardi Santoso ada kesibukan lain, jadi kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu atas penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Dr. Ardi Santoso, SPA MKes, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan materi kepada kami semua. Terima kasih ya Dok atas materinya. Jadi setelah ini Dr. Ardi boleh meninggalkan room jika ada kesibukan lain, dan selanjutnya kita akan melanjutkan terlebih dahulu diskusinya ya teman-teman. Oke, jadi boleh nih untuk ditanggapin lagi. Kita dokumentasi terlebih dahulu ya pada Dr. Ardi Santoso, ada sertifikat yang ingin diberikan oleh panitia kepada beliau. Oke. Dr. Ardi, apakah bisa mendengar suara saya? Oke, kalau gitu mungkin langsung saja ya teman-teman untuk didokumentasikan. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Oke.
Oke, masih ada waktu beberapa menit lagi nih teman-teman, jadi kita lanjut ke diskusi untuk menanggapin dari pernyataan yang disampaikan oleh saudara Ahzami Aska tadi. Oke, kepada teman-teman yang pengen mengajukan saran ataupun masukan, boleh untuk resen ya. Oke, di sini sudah ada Salma Prasantika. Oke, kepada Salma dipersilahkan untuk mengungkapkan pendapatnya. Oke, tadi kan Aska nyinggung tentang apa sih tren yang ada di Solo gitu ya. Nah, aku jadi keinget yang tadi Ibu Bapeda sampaikan bahwa yang tingkat-tingkat tertinggi itu ada lokus stuntingnya di daerah Sewu, terus Pecang Sawit, Gilingan. Nah, kalau teman-teman tahu daerah itu tuh memang padat penduduk dan ya itu rentan kemiskinan gitu ya. Nah, jadi dan juga tadi nyinggung yang dokter Ardi tadi, kalau di daerah kota besar itu malah makin rentan karena banyak hoax yang beredar. Nah, terus karena yang di Solo itu daerah-daerah kemiskinan yang mungkin sebagian besarnya juga masyarakatnya kurang pendidikan gitu ya. Jadi literasinya rendah, terus jadi rentan terkena hoax gitu. Jadinya kayaknya yang jadi fokus utama stunting di Solo tuh itu karena rentan terkena hoax dan juga istilahnya apa ya, nggak mau nerima masukan dari ilmu yang benar gitu sih, dari aku gitu tanggapannya. Baik, terima kasih pendapat dari Salma Prasantika. Selanjutnya nih dari teman-teman yang lain, apakah ada yang pengen untuk mengajukan pendapatnya lagi? Atau ada yang pengen menyampaikan solusi nih? Solusi dari permasalahan yang disampaikan sama Azmi Aska tadi. Oke, dari saudari Ruby bisa untuk on mic untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Ruby dari HMPD KWNS. Mungkin izin menanggapi ya dari pendapat yang diceritakan Aska ya terkait pil pencegah anemia itu. Sebenarnya karena kita konteksnya belum tahu nih pil yang diberikan pada teman-teman Aska di sekolah itu kepada perempuan itu apa ya. Tapi memang untuk kalau misalkan mohon maaf ya menstruasi itu kan sebenarnya memang darah yang keluar begitu ya. Pada saat itu memang dinding rahim itu memang luruh gitu bersamaan dengan pembuluh darah yang banyak ya di rahim gitu. Jadi memang darah yang keluar ya. Dan kalau pil pencegah anemia itu ya misalkan kalau sebut merek Sangobion gitu ya, itu memang salah satunya mengandung zat besi ya. Zat besi sendiri itu jadi komponen terpenting juga untuk membentukkan darah. Nah, sebenarnya mungkin ini dari konteks gurunya mungkin Aska ya, yang saya tidak tahu ini mendapat informasi terkait hal menstruasi itu yang keluar bukan darah itu dari mana, tapi memang kalau misalkan pil yang diberikan kepada teman Aska ini pil pencegah anemia ya bisa digunakan pada perempuan yang sedang mengalami menstruasi seperti itu mungkin ya. Ya, paling itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih saudari Ruby atas pendapatnya. Selanjutnya untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang pengen menyampaikan solusi dari permasalahan atau isu yang kita bahas? Oke, dari saudara Azmi Aska lagi, dipersilahkan untuk unmute. Oke, Kita nge-applause ya jawaban dari Kak Ruby. Oh, gitu ya. Terima kasih. Oke, dari Salma Prasantika. Ya, ini aku ngasih solusi dari sisi sosial ya, karena kalau yang ilmu-ilmu dokter gitu kurang paham. Tapi kalau dari sisi sosial, ini aku nge-highlight itu literasi masyarakat sama mudah terpapar hoax tadi. Nah, ini berarti karena literasi masyarakatnya rendah, jadi pemerintah tuh harus muter otak gitu loh. Jadi harus sering-seringin sosialisasi secara lisan ke masyarakat yang terutama daerah-daerah yang di Solo tadi yang angka stuntingnya masih tinggi. Nah, itu memang susah sih kalau misalnya sosialisasi secara terus-menerus gitu ya. Mungkin juga membutuhkan biaya yang besar, tapi itu bisa jadi salah satu jalan untuk ngatasin stunting di Solo. Terus juga tentang bantuan, karena ini daerah-daerah tadi kantong kemiskinan, itu pemerintah juga harusnya ngasih bantuan
bantuan dalam bentuk misal makanan atau bahan pokok untuk orang-orang anak-anak yang kena stunting tadi, tapi lewat posyandu gitu. Jadi sekalian ada sosialisasi secara lisan, tapi juga ngasih itu bahan makanan gitu sih. Oke, baik, terima kasih Salma Prasantika atas solusinya. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang pengen menambahkan solusinya? Oke, boleh. Oke, dari Aska lagi ya. Oke, silakan Aska. Aku jujur setuju sih sama yang dibilang Salma, tapi entah kenapa aku ya mikir kan ini kan jadinya masanya sebenarnya karena kemiskinannya itu enggak sih, kita jadinya orang-orang banyak yang nggak punya akses untuk dapetin gizi yang cukup, nggak bisa dapetin akses informasi yang cukup gitu. Nah, menurut kalian, aku dipanggil nih. Nggak jadi, bukan aku yang dipanggil. Ya, menurut kalian efektif gak sih misalnya kalau yang dikasih itu edukasi gitu loh, maksudnya untuk tekaninnya diedukasi, padahal yang jadi permasalahannya ya kemiskinannya itu yang jadi momoknya gitu. Oke, baik, terima kasih Saudara Aska. Oke, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang pengen menambahkan solusi yang diajukan? Aku boleh masuk nggak, Kak? Iya, boleh. Oke, jadi sebenarnya benar ya katanya Aska tadi, kayak sebenarnya momok dari semua permasalahan itu ya ada di kemiskinan, karena orang-orang miskin makanya mereka nggak punya nih akses untuk berobat, untuk stunting dan lain-lain, dan akhirnya mereka kekurangan juga kan akses dalam pendidikan, dalam pengembangan sumber daya manusianya, karena mereka kekurangan akses terhadap pendidikan itu sendiri. Akhirnya ya mereka melakukan hal-hal yang di luar pengetahuan mereka itu tadi, seperti yang disebutkan Aska, kayak misalnya menikah muda tapi nggak tahu apa-apa, nggak tahu nih gimana cara ngurus anak, gimana caranya seorang anak itu harus dibesarkan, gimana cara menjaga gizinya dan lain-lain. Dari situ akhirnya semakin tinggi nih angka stunting, terutama di kota Surakarta. Nah, kalau dari aku solusi yang bisa aku tambahin selain dari sisi sosialnya, tadi kan ada sosialisasi ya, melalui posyandu. Sebenarnya melalui posyandu itu pemerintah dan tenaga kesehatan di Surakarta itu udah berusaha buat melakukan sosialisasi ini. Cuman ya emang itu tadi, kita perlu meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri untuk sadar akan pentingnya kasus stunting ini tadi, karena mau dilakukan sosialisasi sebanyak apapun, kalau masyarakatnya tidak berminat ya mereka juga nggak bakal tahu, mereka nggak bakal dapat poin dari edukasinya itu tadi. Jadi harus mungkin melalui pendekatan yang lebih dekat ya, dan selain mengatasi kan kita juga harus mencegah. Nah, bisa nih dari kita anak-anak muda mulai sekarang kita kan edukasi stunting ini lebih kencang lagi, mungkin dari anak-anak usia sekolahnya dan lain-lain, atau dari waktu kuliah, ketika kita masih kuliah itu benar-benar diajarin tentang kesehatan gitu. Dan mungkin bisa juga kayak pranikah itu dari pemerintah bisa memberikan regulasi kayak harus ngerti dulu nih masalah-masalah tentang anak dan lain-lain. Jadi karena anak itu kan generasi penerus bangsa kita ya. Jadi ketika mereka udah dibesarkan dengan baik dan orang tua itu mengerti, nantinya bakal lebih baik gitu. Itu dari aku, terima kasih. Baik, terima kasih Kamelia. Waktu kita sudah habis, ini nanti langsung pindah ke rumah atau gimana nih kok? Waktunya habis. Belum kita tutup nih. Oh enggak ya? Iya Kak. Oh, mungkin karena keterbatasan waktu. Aku tutup saja ya untuk sesi kita di isu stunting pada sore hari ini. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman semua yang telah hadir, yang telah memberikan pendapat, memberikan saran, dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin cukup itu saja dari aku. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dokumentasi sebentar ya teman-teman. Oke, mungkin dari operator bisa membantu untuk screenshotnya ya. Dan teman-teman yang belum on cam bisa untuk on cam terlebih dahulu ya.
Recording stopped. Baik. Mungkin boleh dipandu. Ya, jadi langsung saja saya hitung 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih semuanya. Silakan untuk kembali ke room utama. Terima kasih.